Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikannya kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius mengisahkan tentang kemartiran Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah suara yang berseru-seru di padang gurun supaya orang dapat bertobat. Herodes juga salah seorang yang mendapat pewartaan Yohanes. Ia memang segan dengan Yohanes karena ia yakin bahwa Yohanes itu nabi. Pada waktu itu Yesus juga sudah tampil di depan umum. Ia dikenal karena mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit. Herodes berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Tentu saja kita bersyukur karena orang kafir seperti Herodes pun terpesona dengan pribadi Yesus. Pada saat Herodes merayakan pesta ulang tahunnya, putri Herodias menari dengan bagus sehingga menyukakan hati raja dan para tamunya. Herodes lalu bertanya kepadanya apa yang ia minta sebagai hadiah karena telah menari dengan baik. Putrinya itu bertanya kepada ibunya, dan ibunya menjawab, "Kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam." Yohanes pun dipenggal kepalanya oleh para algojo kiriman Herodes. Ia gugur sebagai martir karena mengajarkan kebenaran kepada Herodes. Saudara-saudara yang terkasih, dunia zaman ini membutuhkan banyak orang kudus untuk mengajarkan kebenaran dan keadilan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam hidup konkret. Tentu saja hal ini adalah pekerjaan yang sulit, karena harus melawan arus dunia yang nyata. Kita tahu bahwa sikap Herodes ini memang sangat berlawanan dengan kebenaran dan keadilan. Ia merebut Herodias yang saat itu berstatus sebagai istri dan saudaranya bernama Filipus. Pada masa ini banyak orang juga yang masih tetap berperilaku demikian. Ada yang merebut suami atau istri orang lain. Keluarga bukan lagi menjadi gereja domestik, tetapi neraka domestik. Mengapa? Karena orang sudah mati rasa, sehingga menghancurkan keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Masih ada Herodes-Herodes lain dalam masyarakat kita. Yesus sendiri berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berbuat zina." Matius 5 ayat 28. Perhatikanlah, baru melihat dan menginginkan saja sudah dosa.
Bagaimana kalau melakukan dengan merebut pasangan orang lain? Mari kita menghormati kekudusan keluarga-keluarga, karena di dalam keluarga Tuhan hadir. Ada cinta kasih yang menaungi seluruh keluarga. Prinsip yang baik adalah love one another, not love another one. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keluarga-keluarga yang didirikan di atas dasar kasih sayang. Semoga Engkau menganugerahkan kasih sayang dan kesetiaan kepada mereka semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.